Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Ibtu R masih berusaha bangkit dari lantai, wajahnya merah pada menahan sakit dan malu. Lututnya yang kena tendangan Alia bergetar, tapi lebih dari itu, harga dirinya sebagai aparat hancur lebur di depan puluhan orang. Kurang ajar. Kamu pikir bisa seenaknya melawan polisi? Teriaknya sambil menunjuk Alia dengan tangan gemetar, tapi suaranya tidak lagi terdengar segagah tadi. Ia terdengar seperti orang yang panik, terpojok. Alia berdiri tegak, seragam putih abu-abunya sedikit kusut karena sempat didorong, tapi sorot matanya tetap berani. Saya hanya membela diri, Pak. Semua orang di sini jadi saksi. Kalau Bapak merasa terhina, itu karena perbuatan Bapak sendiri. Bukan salah saya. Ruangan semakin riuh. Banyak orang mulai bersuara lantang, hal yang sebelumnya mereka tak berani lakukan. Betul itu. Dari tadi kami lihat Bapak yang minta uang duluan. Sudah lama dia begitu, Pak. Banyak warga dipalak. Sekarang ketahuan semua kelakuannya. Beberapa warga bahkan berani maju, menunjukkan rekaman video dari ponsel mereka. Ada yang sudah live di Facebook, ada yang langsung kirim ke grup WhatsApp warga. Dalam hitungan menit, kabar polisi arogan dipermalukan siswi SMA menyebar dengan cepat di dunia maya. Ibtu R makin kalut. Ia tahu kalau video itu keluar, habislah karirnya. Dengan wajah panik, ia mencoba meraih ponsel seorang warga. Hapus itu. Hapus videonya sekarang juga, bentaknya. Namun sebelum tangannya menyentuh ponsel itu, dua polisi lain yang sejak tadi hanya diam akhirnya maju. Cukup, Pak. Jangan tambah ribut. Ini sudah keterlaluan, kata salah satunya, Bribka Doni. Semua mata langsung menoleh. Jarang sekali ada polisi menegur rekannya di depan umum. Doni, kamu berani-beraninya lawan saya? Bentak Ibtu R. Tugas kita melayani masyarakat, bukan memeras. Apa yang Bapak lakukan ini sudah bikin nama institusi rusak, jawab Bribka Doni tegas, meski wajahnya terlihat gugup. Suasana makin panas ketika tiba-tiba seorang perwira menengah masuk ke ruangan. Rupanya kabar keributan ini sudah sampai ke telinganya. Dialah Kompol Satria, atasan langsung Ibtu R. Ada apa ini? Kenapa ribut sampai terdengar keluar? Suaranya berat dan berwibawa. Orang-orang serentak menunjuk Alia dan Ibtu R. Semua berebut menjelaskan. Ada yang menunjukkan rekaman video. Bahkan ada yang memutar rekaman keras-keras di depan Kompol Satria. Wajah sang kompol mengeras melihat bukti yang begitu jelas. Video menunjukkan bagaimana Ibtu R meminta uang, mendorong Alia, bahkan mencoba memukul. Semua terekam jelas. Ibtu R. Apa-apaan ini? Kau mempermalukan institusi kita, bentaknya lantang. Ibtu R mencoba membela diri. Komandan, ini fitnah. Anak ini melawan saya duluan. Dia menyerang polisi. Namun Alia segera menyahut dengan suara bergetar tapi mantap. Saya membela diri, Pak. Kalau tidak, mungkin wajah saya sudah ditampar. Semua orang di sini jadi saksi. Warga yang menonton pun serentak bersuara. Betul. Betul. Kami lihat sendiri. Kompol Satria menarik napas panjang. Lalu dengan suara keras ia berkata, cukup. Ibtu R, mulai hari ini kamu saya tarik dari pelayanan SIM. Kamu akan diperiksa propam. Bawa senjatamu, dan ikut saya sekarang juga. Ruangan mendadak bergemuruh. Ada yang bersorak,
Ada yang bertepuk tangan, ada yang menyalakan kamera untuk merekam momen bersejarah itu. Ibtu R masih mencoba melawan. Komandan, jangan begini. Saya bisa jelaskan. Diam, bentak Kompol Satria. Sudah terlalu banyak laporan tentang kamu. Sekarang ada bukti nyata. Kamu sudah mempermalukan seragam ini. Dua polisi langsung memegang tangan Ibtu R dan menggiringnya keluar. Wajahnya pucat pasi, berbeda jauh dari arogansi yang tadi ditunjukkan. Alia berdiri terdiam, masih sulit percaya apa yang baru saja terjadi. Tangannya sedikit gemetar, matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi lega. Ayahnya segera memeluk bahunya dengan bangga. Anakku, kamu luar biasa berani. Ayah bangga. Kompol Satria mendekat, menatap Alia dengan penuh hormat. Nak, maafkan kami. Tugas kami melayani rakyat, bukan menindas. Terima kasih karena kamu berani melawan ketidakadilan. Bapak akan pastikan SIM MU diproses sesuai aturan, tanpa uang sepeser pun. Alia mengangguk pelan, senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tidak mencari pujian, ia hanya ingin keadilan ditegakkan. Hari itu, kantor SIM yang biasanya penuh ketegangan mendadak berubah jadi saksi sebuah peristiwa. Seorang gadis SMA sederhana berani melawan polisi arogan, dan kebenaran akhirnya menang. Video kejadian itu viral di media sosial, ditonton jutaan orang, memunculkan gelombang dukungan bagi Alia. Ia dianggap sebagai simbol keberanian anak muda melawan ketidakadilan, dan bagi Ibtu R, karirnya hancur. Ia harus menghadapi pemeriksaan, bahkan terancam dipecat. Semua karena keserakahannya sendiri, sementara Alia, ia pulang dengan SIM barunya di tangan. Bukan karena uang pelicin, melainkan karena keberanian, kejujuran, dan tekad untuk tidak tunduk pada arogansi. Malam itu jalanan kota kecil di pinggiran Jawa Timur tampak lengang. Lampu jalan redup, hanya beberapa kendaraan melintas. Di salah satu tikungan, beberapa polisi tengah mengadakan razia mendadak. Tapi dari wajah dan sikap mereka, jelas sekali razia itu lebih mirip ajang mencari tambahan daripada penegakan aturan. Salah satu polisi yang paling mencolok bernama Bribka R, dikenal warga sekitar sebagai sosok arogan dan kasar. Ia seringkali memberhentikan kendaraan tanpa alasan jelas, lalu menekan pengendara untuk damai di tempat dengan sejumlah uang. Banyak warga yang diam-diam kesal, tapi tak berani melawan karena takut dipersulit. Sekitar pukul 10 malam, sebuah motor metik berhenti di hadapan mereka. Seorang gadis muda turun dari motornya, wajahnya terlihat lelah setelah pulang bekerja dari kafe. Gadis itu bernama Nadia, usia 20 tahun, seorang mahasiswi sekaligus pekerja paruh waktu untuk membantu biaya kuliah. STNK sama si mana? Bentak Bribka R dengan suara keras. Padahal Nadia sudah sopan menyerahkan surat-suratnya. Setelah memeriksa sebentar, Bribka R tersenyum sinis. SIM kamu udah mau habis masa berlakunya. Ini pelanggaran. Kalau mau urusan cepat, bayar di sini saja. 100.000 cukup. Nadia kaget. Ia tahu SIM-nya memang tinggal beberapa bulan lagi masa berlaku, tapi itu bukan pelanggaran berat, apalagi ia tidak melanggar lalu lintas. Pak, bukannya SIM saya masih berlaku? Saya tidak melakukan kesalahan, kenapa harus bayar? Tanyanya dengan suara tenang. Bribka R menatap tajam. Kamu jangan banyak bacot. Mau ribet atau gimana? Kalau nggak mau bayar sekarang, motormu saya tahan. Atau, kamu ikut saya ke pos. Tapi biasanya kalau udah sampai sana, biayanya lebih gede. Beberapa polisi lain tertawa kecil sambil mengelilingi Nadia. Situasi jadi mencekam. Gadis itu mulai merasa diperlakukan tidak adil.
Ia mencoba menjelaskan dengan sopan bahwa ia mahasiswa dan uangnya pas-pasan. Tapi Bribka R malah semakin kasar. Kalau nggak ada duit, ya udah. Biar saya yang ajarin kamu gimana cara hormat sama polisi. Teriaknya sambil mendorong bahu Nadia keras-keras. Nadia hampir terjatuh, wajahnya pucat. Orang-orang yang melintas hanya berani melirik sebentar lalu mempercepat kendaraan. Mereka tahu reputasi polisi itu, dan tak ada yang berani campur tangan. Situasi semakin panas ketika Bribka R mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menodongkan ke arah Nadia. Kamu pikir saya main-main? Saya bisa bikin kamu malam ini tidur di sel tahanan. Ancamnya, jantung Nadia berdegup kencang. Tangannya gemetar, tapi matanya mulai dipenuhi keberanian. Ia sadar dirinya tidak boleh terus diperlakukan seperti ini. Ada sesuatu dalam dirinya yang bangkit, keberanian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, dan tepat di saat itulah, satu persatu mata orang-orang di sekitar mulai tertuju pada kejadian itu. Ada yang merekam dengan ponsel dari jauh, ada juga yang berbisik-bisik. Polisi arogan itu tidak sadar bahwa tindakannya malam itu akan menjadi awal dari sebuah kejadian besar yang bakal mengguncang seluruh kota. Suasana di jalan itu semakin tegang. Pistol yang ditodongkan ke arah Nadia membuat orang-orang yang melintas berhenti sejenak di kejauhan. Beberapa sopir ojek online dan pedagang kaki lima yang masih berjualan ikut memperhatikan, tapi tak ada yang berani maju. Semua tahu, berhadapan dengan polisi arogan seperti Bribka R bisa berakhir runyam. Namun, di balik rasa takut yang mencekik dadanya, Nadia mencoba mengendalikan diri. Ia menarik napas panjang, menatap lurus ke arah moncong pistol itu. Pak, saya nggak salah. Saya nggak melanggar. Kenapa Bapak harus segitunya sama saya? Suaranya bergetar, tapi tetap terdengar jelas. Bribka R mendengus. Jangan banyak omong, cewek. Kau pikir saya nggak bisa bikin laporan yang memberatkan kamu? Kalau saya tulis kamu melawan petugas, habis kamu di pengadilan. Ia menekan pistol itu lebih dekat ke dada Nadia. Seakan sengaja mempermalukannya di depan umum. Beberapa polisi lain yang berdiri di sekitar ikut bersuara. Udahlah, Dik. Bayar aja. Jangan bikin ribet. Semua orang juga begitu, kok. Gak usah idealis. Tawa kasar terdengar, membuat Nadia semakin terpojok. Di tengah ketakutannya, Nadia mulai mengingat sesuatu. Ia teringat ayahnya, seorang pensiunan TNI, yang selalu berpesan, jangan pernah tunduk sama ketidakadilan. Kalau kamu benar, bertahanlah. Jangan biarkan orang seenaknya merampas hakmu. Pesan itu terngiang-ngiang di kepalanya, dengan keberanian yang muncul entah dari mana. Nadia menegakkan tubuhnya. Ia melangkah mundur sedikit, lalu dengan suara lantang berkata, kalau memang Bapak merasa saya salah, silakan tilang sesuai aturan. Saya tidak akan bayar sepeser pun kalau itu hanya untuk kantong pribadi Bapak. Kalimat itu seperti tamparan keras bagi Bribka R. Wajahnya merah padam. Berani-beraninya kau melawan saya? Teriaknya. Dalam sekejap, ia menurunkan pistolnya dan justru mendorong Nadia lebih keras hingga terjatuh di aspal. Kerumunan kecil yang sejak tadi menonton mulai bersuara. Ada yang berteriak, "Wai, jangan kasar sama perempuan," dan ada juga yang bersiul mengejek. Beberapa warga diam-diam merekam dari jarak lebih dekat. Suasana makin panas, tapi Bribka R tetap tak peduli. Ia mendekati Nadia yang terjatuh, lalu meraih kerah bajunya. Kau pikir bisa bikin saya malu di depan orang banyak? Saya tunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Bentaknya, tapi tepat sebelum tangannya semakin kasar, Nadia bergerak cepat. Dengan refleks yang tak ia duga sebelumnya,
Ia menepis tangan Bribka R dan menendang kakinya hingga ia mundur beberapa langkah. Semua orang terkejut, bahkan Nadia sendiri. Rupanya, meski ia bukan ahli bela diri, Nadia pernah ikut pelatihan dasar self-defense di kampusnya. Bribka R makin murka. Ia berusaha menarik kembali pistolnya, tapi sorakan warga semakin keras. Rekam. Rekam terus. Kasih viral ini, biar kapok polisi kayak gini. Beberapa pengendara yang berhenti sudah mengangkat ponsel tinggi-tinggi, merekam dari berbagai sudut. Bribka R menyadari dirinya sedang diperhatikan dan direkam, tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Berhenti merekam kalau nggak mau saya tangkap semua, teriaknya sambil menoleh ke kerumunan. Namun, bukannya takut, warga justru makin berani. Suara-suara protes bermunculan, membuat suasana hampir berubah jadi keributan massal. Di tengah kekacauan itu, Nadia berdiri kembali. Wajahnya penuh debu, matanya tajam menatap Bribka R. Saya nggak takut sama ancaman Bapak. Saya tahu hak saya. Kalau memang Bapak mau tahan saya, silakan. Tapi saya nggak akan kasih uang sepeser pun. Kata-kata itu membuat suasana semakin panas. Polisi lain yang ada di lokasi tampak mulai ragu. Ada yang berbisik satu sama lain, takut kejadian ini benar-benar meledak jadi masalah besar, dan tanpa disadari Bribka R, salah satu warga yang merekam sudah menekan tombol live streaming di media sosial. Dalam hitungan menit, ratusan orang mulai menonton kejadian itu secara langsung. Komentar berdatangan, sebagian besar mengecam tindakan polisi arogan tersebut. Nadia belum tahu bahwa keberaniannya malam itu akan menjadi viral. Tapi yang jelas, ia sudah menyalakan api perlawanan yang tidak akan mudah dipadamkan. Malam itu, razia ilegal berubah jadi tontonan publik. Dan Bribka R, si polisi arogan, tidak sadar bahwa langkahnya semakin dekat pada kehancurannya sendiri.